Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan untuk tugas pertama, Sistem Informasi Geografis, tentang gambaran umum Sistem Informasi Geografis dengan anggota kelompok saya sendiri Novi Widianti dengan NIM 1965050, kedua Waneti dengan NIM 1965067, ketiga Komawardis Muli dengan NIM 19650-068. Untuk tugas 1, jelaskan 4 pengertian SIG menurut para ahli. Menurut Esri, tahun 1990, GIS sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi. Menurut Linden 1987, pengertian SIG menurut Linden adalah sistem untuk pengolahan, penyimpanan, pemrosesan, manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spesial terkait dengan muka bumi. Menurut et al. 1983, SIG merupakan sistem penanganan data keruangan. Menurut Berry, pengertian SIG menurut Berry adalah sistem informasi referensi serta otomatis data keruangan. Kedua, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Software perangkat lunak. Software digunakan untuk melakukan proses penyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data spesial maupun non-spesial. Hardware perangkat keras. Hardware SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dengan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Data pada prinsipnya terdapat 2 jenis data untuk mendukung SIG, yaitu data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data non-spesial atribut. Data non-spesial. Selanjutnya, saya atas nama Waneti dengan NIM 196505067 akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 dan nomor 4, di mana nomor 3 yaitu jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layers atau overlay merupakan fungsionalitas yang menghasilkan layar data spasial baru dengan bentuk poligon serta memiliki jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi masukannya, di mana metode layers ini memiliki beberapa lapisan, yaitu customers, street, parcel, elevation, land use, dan railroad. Selanjutnya, jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG terdiri dari ada data input, yaitu data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spesial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang digunakan. Selanjutnya ada data output, di mana data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Kemudian ada data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Selanjutnya ada data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi
yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan, misalnya pada tematik. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Pertanyaan nomor 5, jelaskan manfaat SIG dalam bidang kesehatan dan bidang sosial. SIG dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, SIG dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderitaan suatu penyakit, pola atau sebaran pandemi, penyakit, serta penentuan lokasi unit-unit pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. SIG dalam bidang sosial, yang pertama, mengetahui persebaran jumlah dan potensi penduduk. Informasi tersebut dapat ditampilkan melalui peta. Yang kedua, menganalisis perbedaan perkembangan pusat ekonomi di beberapa wilayah. Yang ketiga, menentukan lokasi yang tepat untuk mengembangkan aktivitas sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, monitoring perkembangan pemukiman penduduk. Yang kelima, mengetahui pola-pola masyarakat dengan karakteristik sosial tertentu. Nomor 6, jelaskan manfaat SIG dalam bidang telekomunikasi dan bidang transportasi serta perhubungan. SIG dalam bidang telekomunikasi. Pada bidang telekomunikasi, SIG dimanfaatkan pada saat perencanaan, pemeliharaan, dan analisa perluasan jaringan telekomunikasi, pembuatan sistem informasi pelanggan dan fasilitas umum. Telekomunikasi seperti telepon umum, warnet, dan lainnya. SIG juga dapat digunakan untuk menginventarisasi jaringan telekomunikasi dan pelanggan TV kabel, antena parabola, dan jaringan internet. SIG dalam bidang transportasi serta perhubungan. Pada bidang transportasi dan perhubungan, SIG digunakan untuk manajemen pemeliharaan, perencanaan dan perluasan jaringan jalan tol, rel kereta, dan jalan raya, penentuan jalur transportasi, analisa rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan, dan pemantauan jalur mudik. Sekian jawaban dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.